Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat onlineku sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan Elinur Channel. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, dan selalu diberikan kemudahan urusan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sekarang Elinur Channel mau mengajak sobat-sobat membuat roti tawar yang dipanggang ya. Roti tawar panggang ini tanpa memakai susu ya, tapi kita menggunakan telur kuningnya saja ya sobat-sobat. Seperti biasa ini bahan-bahannya ini saya sudah sediakan tepung terigu protein tinggi ya sobat-sobat ya, sebanyak 500 gram. Kemudian telurnya ini 2 butir telur yang kuning saja ya. Ini kita kocok lepas ya telurnya. Nah, ini telurnya 2 butir, yang kuningnya saja. Kemudian ragi instannya, ini saya pakai ragi biasa ya, ragi instan ya. Ini ragi instannya kira-kira 1,5 sendok makan ragi instannya. Kemudian gula pasirnya saya pakai 2,5 sendok gula pasir, sendok makan, 2,5 sendok makan gula pasir ya. Karena saya suka roti tawar yang agak manis-manisan ya. Garam kira-kira 1/2 sendok teh, garamnya hanya sedikit ya. Kemudian menteganya ya, mentega yang saya pakai mentega putih ya. Menteganya kira-kira 2 sendok makan penuh menteganya ya. Kemudian saya memakai SP sekarang ya. Ini roti tawar yang sekarang ini saya menggunakan SV ya, roti tawar bakar ya sobat-sobat ya. Ini yang di oven, roti tawar oven, yang saya menggunakan SP-nya sebanyak 1 sendok teh. Dan airnya 300 ml, air hangat-hangat kuku ya sobat-sobat ya. Airnya 300 ml ya. Nah, langkah pertamanya ini saya akan membuat biang ragi ya. Ini kita akan mengecek raginya ini masih aktif atau tidak dengan cara kita memasukkan air hangat tadi yang 300 ini, kita masukkan ke dalam gelas sedikit saja, seperempatnya ya. Kemudian kita masukkan gula pasir 1/2 sendok makan. Ini gula pasir ke dalamnya setengah sendok makan saja ya. Kemudian ragi instannya, ini ragi instan ini sudah saya simpen ya, jadi saya akan mengecek apakah ragi ini masih aktif atau tidak ya. Saya cek ya. Ini sebanyak 1,5 sendok makan. Ini 1 sendok makan dan setengah lagi. Nanti di sini kita ketahuan ya raginya itu masih aktif atau tidaknya ya. Dengan cara begini kita akan mengetahui apakah ragi ini masih bisa dipakai atau tidak ya, masih bagus atau tidak. Bisa juga yang langsung ke terigu, ragi keringnya, ragi instannya ya, tidak dibikin biang lagi seperti ini ya. Tapi kita lebih baik kalau saya lebih baik kita membuatnya biang raginya dulu supaya ketahuan raginya aktif atau tidaknya. Nah, kita kocek, kemudian kita diamkan selama beberapa sampai dia berbuih ya, sampai berbuih tandanya dia tuh raginya aktif. Kita tunggu sampai raginya berbuih dulu ya sobat-sobat. Sekitar 5 menit, kurang lebih 5 menit 7 menit ya. Nah, sobat-sobat online, ini saya akan cek ya raginya yang tadi saya buat ya. Ternyata ini raginya bagus ya sobat-sobat ya. Ini dia berbuih ke atas, naik ke atas ya. Ini sudah melebihi batas yang tadi saya seduh pakai air hangat-hangat kuku ya. Ini tandanya ragi ini
bagus, aktif ya untuk dibuat roti ya. Nah ini kita sisihkan dulu raginya. Nah ini tepung terigu ini akan saya buat adonan. Ya, saya campur dengan gula 2 sendok makan, gula pasir, karena saya ingin roti tawar yang agak manis ya. Saya campur gula ini sebanyak 2 sendok makan. Ini airnya sudah saya takar yang tadi ya, 300 ml airnya. Kemudian saya akan memakai pelembut makanan ya, SP ini sebanyak 1 sendok teh. Nah ini kira-kira segini ya, 1 sendok teh. Kemudian kita aduk ya, kita aduk. Kemudian kocokan telur yang lepas, kocokan telur ya, kuning telur, 2 butir kuning telur dikocok lepas seperti ini, kita masukkan juga. Ini tidak pakai susu ya sobat-sobat ya, cuman pakai air hangat, hangat-hangat kuku ya, tidak terlalu panas. Kalau panas raginya tidak akan aktif ya, jadi hangat-hangat kuku. Nah ini kuning telurnya kita kocok lepas saja, kita aduk ya sampai merata bahan keringnya tadi ya. Ini kita lihat raginya sudah semakin naik ke atas ya, itu tandanya ragi ini bagus ya sobat-sobat ya, dia masih aktif ya, walaupun disimpan di, saya tuh asal kadang-kadang nyimpen kalau habis bikin kue apa gitu ya, ragi itu saya kadang-kadang suka lupa ya disimpan di lemari pendingin, asal aja gitu ya pakai plastik biasa. Tapi alhamdulillah setelah dicek ini masih aktif, bagus sekali ya, dia berbudah sampai naik ke atas. Ini kita aduk bahan-bahannya, terigu, gula pasir, telur, kuning telur dengan pelembut makanan, emulsifier. Nah ini udah campur, kita masukkan air ragi tadi ya, kita masukkan ke dalamnya, diaduk lagi. Nah ini air yang tadi sisanya 300 ml kita pakai, kita tuangkan, kita aduk lagi sampai merata ya, diaduk. Ini pakai sendok saya aduknya. Ini roti tawar yang panggang ya saya buat, yang menggunakan kuning telur dan emulsifier, pelembut makanan, pelembut kue maksud saya. Nah ini kita aduk ya, sebelum nanti saya ulangi pakai tangan ya. Nah ini kita akan mengulanginya pakai tangan ya sobat-sobat ya, saya tidak pakai whisker ya. Kebenaran mixer saya itu ada, cuman tidak khusus untuk roti ya, jadi takut rusak, makanya saya pakai tangan saja. Kita ulangi, airnya belum saya pastikan semua ya, kita dikit-dikit aja ya. Ini suhu di sini sekarang agak nggak terlalu panas ya sobat-sobat. Kalau bikin roti itu tergantung suhu ruangan tempat kita tinggal ya, prosesnya kadang-kadang cepat, kadang-kadang agak lambat. Yang penting raginya itu masih aktif dan masih bagus, masih bisa dipakai. Ini masih kita ulangi. Nah ini air yang tadi kita kasih sedikit-sedikit, tidak usah semuanya, ini diulangi sambil dikasih air yang tadi yang 300 ml ya.
kita sedikit-sedikit di air, dikasih air itu supaya menjaga kelembekan ya, tidak terlalu lembek adonannya ya. Kita semuain aja airnya. Nah ini sudah semua airnya, terus kita ulangi ya. Seperti ini sobat-sobat ya. Kalau kita bikin roti ini, roti tawar ya, atau roti isi itu butuh ketelatenan ya, kesabaran dan juga tenaga ya. Kecuali kalau ya menggunakan mixer khusus roti itu kan bisa memperingan, mempercepat juga ya. Ini kita masih pakai manual ya, tangannya, pakai tangan. Kita pelan-pelan saja seperti ini diulangi, pelan-pelan. Nah ini sampai adonan-adonan tadi ini, bahan-bahan tadi itu bercampur ya, ini campur rata. Ini tidak harus menunggu kalis ya untuk tahap yang pertama ini, campur rata. Nah ini seperti ini. Kita masukkan mentega ya, ini menteganya masih dikemas. Kita masukkan mentega, margarinnya 2 sendok makan. Nah ini 2 sendok makan ya. Margarinnya 2 sendok makan. Nah seperti ini. Ini masih dikemas ya. Saya beli yang perapatan menteganya, margarinnya. Nah margarin, kemudian garamnya ini setengah sendok teh kira-kira ya. Nah ini garamnya sedikit di sini, garamnya setengah sendok teh. Kita ulangi. Memang kalau kita namanya juga bikin adonan ya, seperti ini, lengket ya ke tangan, nempel. Tapi kita harus sabar kalau bikin kue yang seperti roti gitu ya, kecuali kalau memakai mixer. Ini kan tidak pakai mixer ya, bawahnya juga. Saya belum pindahkan ya, ini masih di baskomnya. Saya pakai baskom plastik ya sobat-sobat. Sampai bercampur semuanya.
sederhana ya, kita dengan sabar. Ini kita uleni segini saja sobat-sobat ya. Nah, ini saja. Memang butuh waktu dan tenaga ya kalau kita manual pakai tangan seperti saya ini. Butuh kesabarannya. Nah, ini sudah kelihatan lembut ya. Ini baru berapa menit, adonannya udah kelihatan lembut. Nah, tuh. Yang nempel-nempel ke tempatnya ini udah mengurang. Nah, ini tandanya udah lembut ya. Ini sudah lembut ya. Tuh sobat-sobat kan, kita dengan sabar menguleni ya. Kalau ingin hasilnya baik, kita harus sabar ya. Kita bikin adonan seperti ini, kue roti harus diuleni. Hasilnya baik, bagus. Ini udah mulai lembut. Nah, ini kelihatan ya dari sini di kamera kelihatan ya sobat, ini udah tidak ada yang menempel ya di baskomnya. Ini tandanya sudah lembut, ini adonannya sudah menyatu ya. Nah, kalau tadi masih ada di sisi-sisinya, ini sekarang sudah kelihatan bersih. Kita masih terusnya menguleni ya. Nanti saya ambil dulu minyak ya sobat. Nah, masih terus ini. Nah, ini sudah tidak ada lagi yang menempel ya. Ini sudah tidak ada lagi yang menempel di baskomnya. Ini sudah lembut banget ya, walaupun tidak sampai kalis, kita tidak harus sampai kalis. Yang penting ini bahan-bahannya sudah menjadi satu ya, sudah lembut. Kalau ini seperti ini dengan kesabarannya. Nah itu. Nah ini sobat-sobat, saya tidak pakai alas ya, ini langsung aja di baskomnya ya. Tangan satu pegang baskomnya. Ini kita pakai ngulang tangan kanan saya. Pastikan tangan kita bersih ya. Kalau pakai langsung gini tidak usah pakai sarung tangan, yang penting bersih tangannya ya. Nah ini saya rasa kita akan istirahatkan aja ya. Ini sudah lembut, sudah nyampur ini semua. Kita istirahatkan sampai dia mengembang, tergantung suhu ruangan masing-masing. Nah ini sudah lembut. Nah ini sudah lembutnya sobat-sobatnya, sudah seperti ini. Nah ini saya akan alasi wadahnya ini pakai sedikit minyak ya. Kita alasi minyak. Nah ini seperti ini, kita alasi minyak. Nah nanti kita simpan, ditutup ya, bisa pakai plastik wrapnya, karena saya tidak punya, jadi ini saya mau tutup pakai serbet ya sobat-sobatnya. Kita istirahatkan selama 30 atau sesuai dengan suhu ruangan sampai mengembang. Kita istirahatkan sampai dia mengembang, kurang lebih 30 atau sampai dia mengembang, atau sesuai dengan suhu ruangan masing-masing ya. Nah sobat-sobat online, ini adonan yang saya tutup tadi ya, saya istirahatkan selama kurang lebih 30 menit lebih ya. Ini sudah kelihatan mengembang ya, bagus ya, sudah kelihatan mengembang. Nanti kita akan kempeskan ya, kita akan kempeskan, buang
udara dari dalamnya ya. Nah seperti ini nih, ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Nah, ini seperti ini kita kempeskan, nanti akan kita taruh di wadah. Nah ini akan saya taruh di wadah. Yang sebelumnya kita kasih minyak sedikit saja ya, kasih minyak. Ini kita pindahkan ke sini. Nah ini sudah mengembang 2 kali lipat ya adonannya. Nah, kita sudah saya keluarkan udaranya ya. Ini sebelumnya saya sudah menyediakan loyang buat roti tawar ya, yang ukuran sedang ini. Nanti kita ukur ya adonannya dengan panjang loyangnya ya, sobat. Seperti ini. Pastikan tidak ada udara ya dalam, kita tekan-tekan seperti ini, tekan-tekan seperti ini sobat ya, ratakan permukaannya. Kita tekan-tekan, kita ratakan sisi-sisinya, sesuaikan dengan panjang loyangnya seperti ini. Nah ini panjang loyangnya, loyangnya sebelumnya sudah saya kasih olesan mentega ya, bisa juga pakai baking paper. Nah, ini sudah katakan kira-kira segini ya, ini sampai panjang. Ini bisa ya, sampai masuk ke dalam loyang. Ini sudah rata. Nah, seperti ini sudah rata ya. Ini saya ukur, ini kita akan lipat seperti ini ya. Nah, akan lipat seperti ini. Nah seperti ini sobat ya. Nah, akan lipat seperti ini. Setelah dilipat seperti ini, kita akan masukkan ke dalam loyangnya ya. Ini loyangnya, kita akan masukkan ke dalam loyangnya. Nah seperti ini sobat-sobat ya, kita akan masukkan ke dalam loyang. Kita akan istirahatkan juga ini sampai mengembang ya, sampai mengembang kurang lebih kadang-kadang sampai 45 menit ya, kadang-kadang juga kurang dari 45 menit, kadang-kadang 35 menit, kurang lebih sesuai dengan suhu yang sekarang berada di ruangan kita, disesuaikan dengan suhu yang berada di ruangan kita. Ini akan saya tutup memakai kain serbet ya. Nah ini kita tutup, tapi nggak usah terlalu rapat ya atasnya ya, sebab kalau dia mengembang ini dia akan ke atas, jadi kita tutup jangan terlalu rapat. Nah seperti ini ya. Ini kita tunggu sampai mengembang ya, kurang lebih 30 menit atau 40 menitan ya, sesuai dengan suhu ruangan masing-masing.
Sobat-sobat, ini roti yang tadi kita simpan ya, kita diamkan. Ini sudah ada sekitar 30 menit ya. Ini sudah kelihatan mengembang sobat-sobat ya. Ini bisa kita lihat ke kamera. Nah, ini sudah melampaui batas atas loyang ya. Sudah melampaui batas atas loyang ini sobat-sobat ya. Kita bisa lihat ini sudah melampaui batas loyang ya. Ini sudah cukup untuk di open ya. Kita open sobat ya. Kita akan masukkan ke dalam oven. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan ya. Ini oven tangkring ya, saya pakai oven tangkring ya sobat-sobat ya. Ini sudah saya panaskan. Yang api yang kecil nih, cenderung kecil. Ini akan kita masukkan ke dalam oven. Kita masukkan ke dalam oven. Nah, seperti ini ya. Sudah kita masukkan. Kita akan panggang selama 30 menit kurang lebih juga, sampai matang. Atau tergantung suhu ruangan juga ya, tergantung suhu ovennya ya, panasnya. Ini sekitar 30 menit atau sampai matang. Nah, inilah sobat-sobat, ini roti yang sudah saya panggang selama kurang lebih 30 menit ya. Ini udah matang, udah kuning, kelihatan kuning ya, tapi tidak coklat ya. Kita angkat, karena kalau roti itu kadang-kadang suka matang di darat ya. Jadi kalau misalnya jangan sampai nunggu coklat. Ini sudah permukaannya sudah kering ya, berarti sudah matang ya. Biar dingin dulu baru kita keluarkan dari loyangnya. Nah, seperti ini ya, bagus sekali, ini ngembang sekali ya. Biar kita tunggu dingin dulu, ntar dikeluarkan dari loyangnya. Nah sobat-sobat, ini rotinya juga saya keluarkan dari loyang ya. Ini sangat pekat sekali ya sobat-sobat, sampai begini, sampai segini ya, melebihi batas loyangnya ya. Ini bisa kita potong setelah agak dingin sedikit ya, ini karena masih panas ya. Nanti kita akan potong. Kita coba potong, saya ambil dulu pisaunya. Ini sobat-sobat, kita potong ya bagian sisinya. Ini kita potong sisinya memakai pisau pemotong roti ya. Ini masih panas ya, bisa nunggu dingin sedikit nggak apa-apa. Nah seperti ini ya dalamnya, ini sobat-sobat seperti ini. Nah ini seratnya tidak terlalu berlobang ya, ini bagus, halus seratnya. Nah seperti ini ya, ini halus sekali ya, lembut sekali ini rotinya. Enak, lembut sekali ya. Nah ini seperti ini hasilnya.
gampang dipotong. Nah, mungkin harus menunggu dingin ya baru kita potong-potong. Ini sebagai contoh ini. Nah, ini hasilnya ya sobat-sobat. Bisa mencobanya di rumah ya, mudah membuatnya, bahan-bahannya juga tidak susah ya, tidak banyak. Demikianlah sobat-sobat sekalian, sampai di sini video saya membuat roti tawar yang di oven ya. Terima kasih sudah melihat videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe dan komennya sobat-sobat. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye sobat-sobat.